Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Evan di channel Mas Evan. Nah, kali ini beda. Biasanya saya siang ataupun pagi saya memberikan tutorial latihan cara membentuk otot, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat, baik di tempat gym ataupun di rumah. Nah, kali ini saya akan sharing, saya akan mereview suatu produk suplemen. Jadi di sini ada yang namanya ISO, produk ISO 100 Hydrolysis. Jadi ini adalah produknya Daimatis, ya. Terus bagaimana ceritanya Mas Irfan kok dapat ini? Nah, ini sebenarnya saya bukan beli sendiri, ya. Jadi ini saya bukan niat endorse, bukan niat promosi suatu produk, tidak. Jadi ceritanya ini adalah punya member saya, kemudian dia mungkin ada pertimbangan hal lain yang saya tidak paham, akhirnya dia berhenti mengkonsumsi ini. Kemudian dia bertanya kepada saya, apa itu ISO 100 Hydrolysis? Nah, jadi saya jelaskan sepengetahuan saya, ya. Nah, makanya saya sekalian jadi di sini mereview produk ini. Ini bukan produk abal-abal, ya, tetapi saya bukan merekomendasikan, tidak. Nah, saya hanya mereview saja, ya. Jadi ISO 100 Hydrolysis ini adalah suatu produk dari Daimatis whey, yang berbahan memang seperti sama dengan whey isolate ataupun konsentrat, sama sebenarnya, berbahan dasar susu murni, ya. Tetapi yang membedakan di sini adalah cara produksinya di sini. Jadi ISO 100 Hydrolysis ini sebenarnya sama, ya, whey-nya sama, cuman yang membedakan adalah kandungannya. Ini kandungan lemaknya ataupun laktosanya diminimalisir, sehingga dalam prosesnya whey ini mengalami proses hidrolis yang secara sederhana, ya, prosesnya. Ketika whey ini kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, nah ini dipecah secara hidrolis, dipecah, kemudian langsung menyerap atau langsung diserap oleh tubuh ataupun otot, sehingga ini lebih dikatakan lebih bagus daripada isolate ataupun konsentrat. Nah, perlu teman-teman pahami, jadi penggunaan whey ataupun apa saja suplemen. Nah, kalau di sini ini bisa kita gunakan sebelum, kita bisa gunakan sesudah, ataupun selama latihan, atau juga mau tidur tidak masalah. Nah, di sini ini 71 serving, artinya 71 scoop. Nah, dalam satu scoopnya itu kandungannya proteinnya ada 25 gram, ada juga BCEE-nya dan juga leucin. Nah, leucin ini sudah saya belum, ya, masih, ya. Leucin adalah salah satu asam amino. Nah, kerjanya yang unik dari hidrolisis ini seperti itu. Jadi laktosa sama lemak itu dikurangi, tetapi asam amino ini kan ada asam aminonya, itu kemudian dipecah sendiri-sendiri, sehingga kerja tubuh kita dalam mengolah sintesis protein itu tidak berat. Nah, makanya ini bisa dikatakan bagus dan harganya lumayan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti cek sendiri, ya. Ini setahu saya diakui sebagai salah satu produk whey terbaik sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, ini produk Daimatis. Ingat sekali lagi, saya tidak merekomendasi, ya, produk ini. Saya hanya mengajak teman-teman atau mengingatkan teman-teman, jika teman-teman itu mampu memenuhi kebutuhan protein tiap harinya, ya tidak perlu meminum ini. Tetapi jika misalkan merasa kurang, kemudian hasil latihan juga kurang, silakan, asalkan dananya juga sesuai. Terus menurut Mas Irfan mana yang paling bagus? Kalau menurut saya sih, karena banyak produk-produk yang bermunculan, asalkan disesuai dengan kondisi tubuh teman-teman, menurut saya sih oke-oke saja, fine-fine aja, ya. Karena tiap orang itu beda-beda, tubuhnya beda-beda. Ada yang memakai produk si A, kemudian dia alergi.
entah timbul jerawat atau mungkin juga mengalami diare ya, itu bisa sering terjadi. Jadi istilahnya cocok-cocokan lah. Nah, terus bagaimana cara mengetahui produk UE itu bagus atau tidak? Kalau menurut saya sih indikasinya adalah progres yang kita jalani atau yang kita sudah jalankan atau yang kita mulai dari awal, start awal sampai kita lakukan sampai saat ini, itu mengalami progres atau perkembangan yang bagus. Itu menurut saya. Terus apakah perlu tidak pakai seperti ini? Sekali lagi saya kembalikan kepada teman-teman. Jika teman-teman punya punya dana lebih, silakan. Tetapi kalau misalkan memang mau memanfaatkan real food harian, silakan saja. Jadi ini saya sekali lagi, saya ini bukan beli sendiri. Saya alhamdulillah diberi oleh seorang member saya. Beliaunya itu mungkin punya pertimbangan lain, akhirnya dia tidak mengkonsumsi produk Daimatis ini. Padahal ini bagus. Dan baru sekarang ini saya mencoba ini. Saya sudah tadi selesai latihan, saya coba. Wah, rasanya memang enak. Kemudian ya mungkin ya pertama kali rasa ke tubuh itu ada suatu mungkin efek lah ya. Ya bisa dikatakan produk ini saya katakan bagus. Jadi tapi saya tidak mengintimidasi ataupun menjudge produk-produk lainnya, tidak. Asalkan teman-teman saya kembalikan, jika memang punya dana lebih silahkan. Kalau misalkan tidak, ya kita pakai real food harian, tidak masalah ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja. Next saya akan bahas tentang produk atau review BCAA ya. Kebetulan juga saya diberi juga, saya akan review juga insya Allah besok. Dan untuk teman saya, saudara saya yang tadi sudah request untuk membagikan jadwal latihan dalam 5 kali seminggu, insya Allah besok kalau misalkan ada waktu akan saya bahas atau juga akan saya buatkan videonya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Tetap semangat, salam olahraga, salam sehat. Ayo tetap semangat olahraganya, jangan pernah malas untuk olahraga. Kita niatkan olahraga untuk ibadah kita, untuk kesehatan investasi kita. Nantinya ketika kita sudah tua ataupun sudah mengalami penyusutan masa otot, kita tidak ketergantungan ya. Paham ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Revan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.